Selamat malam Bapak Ibu dan saudaraku seluruh warga GKJW Sitoreno. Malam ini kita akan membangun ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah ini, persiapkanlah Alkitab dan juga Kidung Pasamuan Jawi. Dan tak lupa juga kita mempersiapkan persembahan kita, baik bagi persembahan KRW maupun juga bagi gereja. Mengawali ibadah kita saat ini, kita naikkan pujian kita dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 14. Kita nyanyikan bait 1 dan bait ketiga. Samyo tetunggilan ngabekti mring Pangeran winsinungan kacekapan wabagas kasarasan kula tansah ngunggung Gusti lan ajrih asih yakti witing ayo misihiro sestu tantram raharjo kula rini mating Gusti sarta sagunging titah mongso kang silih gumanti samoga wis mugindah kula tansah ngunggung Gusti lan ajrih asih yakti witing ayo misihiro sestu tantram raharjo. Marilah bersama kita mengambil saat teduh. Kita ikrarkan di dalam batin kita pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Roh Kudus. Amin. Kidung Pasamuan Jawi nomor 192. Kita nyanyikan bait yang pertama sebagai pengantar kita sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan dalam ibadah keluarga saat ini kita terima dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai dengan ayat 56. Yang demikian firman Tuhan.
Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah itu, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi Yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Demikian pembacaan kita akan sabda Tuhan. Berbahagia kita yang dengan setia membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ayat nas di dalam renungan kita pada saat ini, di ayatnya yang ke-55, saya bacakan kembali demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Judul renungan pada malam ini, anugerah, kawan penderitaan, atau lawan penderitaan. Sosok Stefanus merupakan pengikut Kristus di gereja mula-mula yang penuh dengan keteguhan, yang penuh dengan kesetiaan dan keberanian di dalam mengikut Yesus Kristus. Ia menghadapi banyak tantangan, sekaligus juga persidangan yang diselenggarakan oleh mahkamah pada waktu itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia percayai. Tetapi di tengah tantangan, di tengah situasi yang harus dia tanggung itu, Stefanus tidak pernah kendor di dalam ia tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan di akhir hidupnya justru ia memberikan satu kesaksian yang indah, bahwa ia melihat Yesus bersama dengan Bapa, bersama dengan Allah Bapa di sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan ia menerima setiap umat yang dengan setia tekun
menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah bacaan kita tentang Stefanus ini, menjadi pengikut Yesus, tentu ada beberapa hal dan banyak hal yang mungkin kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi justru di tengah situasi yang demikian, kesetiaan, keteguhan, dan juga keberanian kita untuk tetap menggondeli, untuk tetap berpegang teguh mengimani Yesus Kristus, itu kemudian menjadi pertaruhan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya kita seorang diri yang sedang mengalami kesulitan dan macam-macam. Banyak orang, bahkan banyak orang di dunia ini. Tetapi keteguhan, kesetiaan, keberanian kita kiranya senantiasa memampukan kita bersama untuk dapat menanggulangi wabah COVID-19 ini dan segala dampaknya, dengan tetap percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita menghimpun persembahan. Jalannya kita menghimpun persembahan ini, kita iring dengan kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 154. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudaraku, marilah kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber kehidupan kami, hanya kepadamu-lah kami memohon, hanya kepadamu-lah kami berserah, bahwa Engkau adalah juru selamat kami dan sumber keselamatan kami. Kami menyerahkan dan memohon berkat Tuhan bagi keberadaan keluarga kami masing-masing, untuk suami, istri, anak, dan cucu kami dimanapun berada. Kiranya senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian pula kami menyerahkan dan memohon berkat Tuhan untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Lepaskanlah bangsa dan negara kami ya Tuhan
dari segala penderitaan akibat COVID-19. Terlebih mampukanlah pemimpin kami dan seluruh warga masyarakat untuk dapat saling bahu-membahu menanggulangi setiap dampak dari pandemi COVID-19. Demikian pula setiap kami keluarga-keluarga Kristen senantiasa bimbing langkah kami untuk hidup dengan bijaksana, hidup dengan sederhana, dan juga menjaga akan setiap aktivitas kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi keberadaan gereja kami yang di tengah situasi saat ini belum mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan kami belum bisa untuk beribadah bersama di dalam gedung gereja. Tetapi mampukan kami dan berkati gereja kami untuk terus berkembang, menjadi mandiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan tak lupa kami juga menghimpun persembahan, baik bagi persembahan KRW maupun bagi gereja. Kiranya ini sebagai wujud syukur dan ketaatan kami kepada Engkau, sumber kehidupan dan berkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 431. Kita nyanyikan bersama-sama. Gusti adawuh yen kita sami kinenggat kelilin kang amandangi supaya saben wong padha ngingati wahang luhur ati yang suci. Saka suwarga Gusti mirsani nganti lilin kang benteran kang mati. Gusti mirsa apa kita iki urip kaca lilin kang madangi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau saat ini dan selama-lamanya. Amin.